Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua teman-teman sekalian dan ibu dosen. Perkenalkan nama saya Kendi Sulaiman dan saya dari kelompok 6 dan saya suka sebagai mahasiswa di Fabel, yaitu pertengkaran atau disebut saya Tuli itu. Sekarang saya ada kelompok 6. Topiknya teori psikososial Erikson. Sekarang saya akan membahas semua bagian-bagian dari materi topik teori Erikson. Sekarang saya memilih materi ini karena menurut saya teori Erikson sangat menarik. Untuk dipelajari teori ini menjelaskan bahwa perkembangan manusia tidak hanya dipengaruhi oleh diri sendiri, tetapi juga oleh lingkungan di sekitarnya. Melalui teori ini kita dapat memahami bagaimana pengalaman hidup sejak kecil hingga dewasa ikut membentuk kepribadian seseorang. Erikson merupakan seorang psikolog dan psikoanalis yang mengembangkan teori perkembangan psikososial. Berbeda dengan Sigmund Freud yang lebih menekankan faktor biologis, Erikson pendapat bahwa keluarga, sekolah, masyarakat, teman, dan lingkungan sosial memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan manusia. Menurut Erikson, setiap orang akan melewati 8 tahap perkembangan psikososial sejak lahir hingga usia. Pada setiap tahap terdapat tantangan yang harus dihadapi. Jika tantangan tersebut dapat diselesaikan dengan baik, seseorang akan berkembang menjadi pribadi yang lebih matang dan lebih positif. Namun jika tidak dapat mengatasinya, tantangan tersebut dapat mempengaruhi tahap perkembangan berikutnya. Menurut saya, teori ini masih sangat relevan hingga sekarang. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat melihat bahwa setiap orang memiliki pengalaman hidup yang berbeda-beda. Saya suka memiliki pengalaman hidup yang berbeda sekali sejak aku masih kecil hingga masa awal hingga menikah. Akhir masa saya berbeda sekali dengan kehidupanku. Dulu aku merasa ceria, lebih positif. Sekarang aku sudah dewasa awal, usianya 20 tahun. Aku merasa masih mencari jati diri untuk diriku sendiri, baru menemukan yang untuk mensukseskan masa depanku. Sekarang aku sudah mencari jati diriku sendiri. Itu perbedaan selama di lingkungan pergaulan maupun pengalaman hidup membuat setiap individu memiliki karakter yang tidak sama. Lalu saya akan menjelaskan 8 tahap perkembangan psikososial menurut Erikson. Tahap pertama adalah
versus mistrust atau kepercayaan melawan ketidakpercayaan. Tahap ini terjadi sisa lahir jika usia sekitar 1 tahun. Pada masa ini bayi belajar mempercayai orang tua melalui kasih sayang, perhatian, dan rasa aman yang diberikan. Jika kebutuhan tersebut terpenuhi, bayi akan tumbuh dengan rasa percaya terhadap lingkungannya. Sebaliknya, jika sering diabaikan, bayi dapat menjadi lebih sulit mempercayai orang lain. Menurut saya, tahap ini menjadi dasar bagi perkembangan hubungan sosial seseorang. Tahap kedua adalah autonomi versus self-indulgence, yaitu kemandirian melawan rasa malu dan ragu. Tahap ini berlangsung pada usia sekitar 1 tahun dan hingga 3 tahun. Anak mulai belajar melakukan berbagai kegiatan sendiri seperti makan, berjalan, dan memakai pakaian. Apabila diberikan kesempatan untuk mencoba, anak akan menjadi lebih mandiri. Namun jika terlalu sering dilarang atau disalahkan, anak dapat merasa ragu terhadap kemampuan sendiri. Tahap ketiga, inisiatif versus goal, yaitu inisiatif melawan rasa bersalah. Tahap ini terjadi pada usia sekitar 3 tahun hingga 6 tahun. Pada masa ini, anak mulai aktif bermain, bertanya, dan mencoba hal-hal baru. Dukungan dari orang tua dan guru akan membantu anak menjadi lebih percaya diri dan lebih kreatif. Sebaliknya, jika selalu dikritik atau dimarahi, anak dapat merasa takut untuk mencoba atau mengambil inisiatif. Tahap keempat adalah industri versus inferiority, yaitu racing atau kompeten melawan rasa rendah diri. Tahap ini berlangsung pada usia sekitar 6 hingga 12 tahun. Anak mulai belajar di sekolah, mengembangkan kemampuan, dan bekerja sama dengan teman. Apabila usahanya dihargai, anak akan merasa percaya diri dan termotivasi untuk terus belajar. Namun jika sering dibandingkan dengan orang lain, rasa rendah diri dapat musuh dan menghambat perkembangannya. Dari 4 tahap pertama ini dapat kita pahami bahwa keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter seseorang. Seusia kini, pengalaman pada masa kecil akan menjadi bekal untuk menghadapi tahap perkembangan berikutnya. Lalu saya membahas tahap kelima adalah identitas versus role confusion, yaitu identitas diri melawan kebingungan peran. Tahap ini berlangsung pada usia sekitar 12 hingga 18 tahun. Pada masa ini, seseorang
mulai mengenali dirinya, mencari minat dan bakat, serta menentukan arah tujuan hidupnya. Jika berhasil menemukan identitas, seseorang akan lebih percaya diri dalam mengambil keputusan. Namun jika masih bingung menentukan arah hidup, dapat muncul kebingungan terhadap peran yang dimiliki. Menurut saya, tahap ini sangat ketika kehidupan kita sebagai mahasiswa. Seperti saya suka mahasiswa baru sudah mau memasuki semester ketika di tahun kedua, waktu aku di semester pertama, semester 1 sampai 2, aku masih bingung, perlu menemukan kesusukan dan menemukan jalan yang ada manfaat untukku, karena aku masih bingung perlu bisa apa-apa. Jadi saya tetap konsisten dan fokus kuliah saat ini supaya aku lebih aktif, lebih berusaha menjadi yang aku pernah punya. Itunya banyak sekali mahasiswa yang masih berusaha menemukan potensi diri, menentukan karir yang ingin dicapai, dan mempersiapkan masa depan. Tahap keenam adalah intimasi versus isolation, yaitu keintiman melawan isolasi. Tahap ini pada usia sekitar 18 hingga 40 tahun. Pada masa ini seseorang mulai belajar membangun hubungan yang baik dengan orang lain, baik dalam persahabatan, pekerjaan, rumah maupun keluarga. Jika mampu menjalin hubungan yang sehat, seseorang akan merasa diterima dan memiliki dukungan sosial. Sebaliknya, jika sulit membangun hubungan, ia dapat merasa kesepian atau menarik diri dari lingkungan. Saya sering sekali pengalaman sama seperti topik ini, karena intimasi versus isolation. Itu aku saat ini masih belum punya banyak teman, masih tertarik sama diriku sendiri. Misalnya aku setiap pulang dari kampus, aku selalu pulang lebih cepat, terkadang menunggu teman untuk tugas kelompok. Misalnya itu tugas kelompok, kalau nongkrong, saya tidak pernah sering nongkrong karena saya merasa energiku terkuras ketika aku merasa tiba-tiba stres atau bosan. Malah aku lebih nyaman pulang sendiri, cuma duduk di bus diam, pakai HP, lalu seikat sampai di rumah. Saya malah tenang, lebih enak bersama keluarga aku, bisa ngobrol, bisa menutup paring, kanca aku bisa belajar sendiri tanpa harus bersama teman. Kalau tugas kelompok, aku lebih aktif, berusaha tetap berinteraksi sama teman kelompok. Teman tugas kelompok itu saya belum punya teman. Saya tidak pada masa itu.
Lalu tahap ketujuh adalah generatif versus stagnasi, yaitu produktivitas melawan stagnasi. Tahap ini berlangsung pada usia sekitar 65 tahun. Pada masa ini, seseorang mulai memikirkan bagaimana dirinya dapat memberikan manfaat bagi keluarga, pekerjaan, dan masyarakat. Menurut saya, seorang akan merasa lebih puas apabila mampu berbagai pengalaman, membantu orang lain, dan memberi kontribusi yang positif bagi lingkungannya. Lalu tahap terakhir adalah integritas versus despair, yaitu integritas melawan keputusasaan. Tahap ini pada usia 65 ke atas. Pada tahap ini, seseorang mulai melihat kembali perjalanan hidupnya jika merasa telah menjalani kehidupan dengan baik, akan muncul rasa puas dan damai. Namun apabila ada lebih banyak menyesali masa lalu, dapat muncul rasa kecewa dan putus asa. Dari 4 tahap terakhir tersebut dapat kita pahami bahwa perkembangan manusia berlangsung sepanjang kehidupan. Setiap pengalaman yang kita alami akan menjadi bagian dari proses belajar dan membentuk kepribadian kita hingga usia lanjut. Lalu selanjutnya saya bahas 4 kelebihan kekurangan studi kasus. Kesimpulan penutup setelah saya membahas semua bagian dari awal hingga akhir, lalu menurut saya salah satu kelebihan teori Erikson adalah karena teori ini menjelaskan perkembangan manusia secara menyeluruh, mulai dari bayi hingga lanjut usia. Teori ini menunjukkan bahwa perkembangan kepribadian tidak berhenti ketika seorang menjadi dewasa, tetapi harus terus berlangsung sepanjang kehidupan. Lalu kelebihannya adalah teori ini menekankan pentingnya lingkungan sosial, keluarga, sekolah, teman, dan masyarakat memiliki peran besar dalam membantu seseorang berkembang. Menurut saya, lingkungan yang positif dapat meningkatkan rasa percaya diri, kemandirian, serta kemampuan seseorang dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Namun teori ini juga memiliki beberapa kekurangan. Pembagian usia pada setiap tahap tidak selalu sama bagi setiap orang karena perkembangan dipengaruhi oleh pengalaman dan lingkungan masing-masing. Selain itu, teori Erikson lebih banyak membahas pengaruh sosial, sehingga faktor biologis tidak dijelaskan secara mendalam. Sebagai contoh, terdapat seorang mahasiswa baru yang merasa kurang percaya diri ketika mengikuti perkuliahan. Ia melihat teman-temannya lebih aktif bertanya dan berdiskusi, sehingga merasa dirinya kurang mampu. Akibat ia sering lebih diam saat berada di kelas. Saya juga pernah
lebih sedikit kelas padahal dosen dan teman-teman ada yang menusukkan teman yang dipilih oleh dosen untuk bertanya jawab. Kalau aku ada 2 kali selama semester, dalam 1 semester, karena aku dianggap kurang tahu. Itu aku sebenarnya aku tidak memiliki banyak pengalaman dalam perkuliahan. Aku ada mata kuliah yang tidak sama seperti sekolah aku, berarti aku punya banyak pengalaman. Jadi aku ketika di kelas kami dosen kami menjelaskan membahas materi yang disampaikan, aku lebih siap. Tiba-tiba aku merasa jeng-jengkan ketika dosen mau menjadi dan menunjukkan siapa yang mau mendepan papan tulis atau bertanya kepada dosen, namun aku ada ditusuk. Tapi sedikit sekali dosen lebih banyak suka memilih yang lain. Itu tidak masalah bagiku. Melihat kondisi tersebut, dosen dan teman-temannya mulai memberikan dukungan. Mereka mengajak mahasiswa tersebut berdiskusi, bekerja sama dalam tugas kelompok, dan memberikan kesempatan untuk berbicara. Saat presentasi, perlahan-lahan rasa percaya dirinya mulai tumbuh. Ia menjadi lebih aktif mengikuti perkuliahan dan berani menyampaikan pendapat jika dikaitkan dengan teori Edison Soto tersebut, termasuk tahap identitas versus reconstruction. Pada tahap ini, seseorang sedang mencari identitas diri dan berusaha mengenali kemampuan yang dimiliki. Dukungan dari lingkungan sangat membantu seseorang untuk berkembang menjadi pribadi yang lebih percaya diri. Dari seluruh pembahasan yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa teori psikososial Edison menjelaskan bahwa perkembangan manusia berlangsung secara lain hingga akhir usia. Setiap tahap memiliki tantangan yang berbeda, dan keberhasilan dalam menghadapinya akan membantu seseorang berkembang menjadi pribadi yang lebih matang. Menurut saya, teori ini mengajarkan bahwa setiap orang memiliki proses perkembangan yang berbeda. Oleh karena itu, kita harus terus belajar, menghargai setiap pengalaman untuk diri sendiri, serta berkembang membangun hubungan yang lebih baik dengan lingkungan agar dapat berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai teori psikososial Edison. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita mengenai pentingnya perkembangan psikososial dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen dan teman-teman sekalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.